Pernah nggak sih kalian ditanya, apa sebenarnya kewajiban pertama kita sebagai seorang manusia di dunia ini? Coba tebak. Kalau jawaban kalian adalah sholat, berbakti kepada orang tua, atau mungkin sekedar berbuat baik ke sesama, kalian nggak sendirian kok. Kebanyakan orang pasti bakal nebak salah satu dari hal-hal itu. Tapi tahu nggak, mengejutkannya, berdasarkan materi yang bakal kita bahas hari ini, semua tebakan itu kurang tepat. Halo dan selamat datang di Bedah Materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah secara netral sebuah ceramah yang jujur saja sangat menarik dari Muhammad Nuruddin. Kita akan sama-sama melihat gimana sih hubungan antara akal sehat, ritual agama, dan kenapa pada akhirnya kita sangat butuh bimbingan para ulama. Buat kalian yang suka nyari tahu pondasi logis di balik sebuah keyakinan, materi ini bakal mencerahkan banget buat kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Biar gampang ngikutinnya, ini dia peta perjalanan kita. Pertama kita akan bahas makna sejati sebuah karomah. Lalu, bahaya beribadah tanpa ilmu, kewajiban pertama seorang manusia, peran akal dalam beragama, dan terakhir, mengapa kita membutuhkan ulama. Kita masuk ke bagian pertama nih, makna sejati sebuah karomah. Di sini, materi kita benar-benar mendefinisikan ulang apa itu keajaiban. Gini, banyak banget dari kita yang kalau dengar kata karomah atau keajaiban spiritual, langsung mikirnya ke hal-hal magis ya kan? Kayak orang bisa terbang atau bisa lihat makhluk gaib. Padahal ceramah ini justru menggeser pandangan itu. Ada satu kisah luar biasa tentang seorang guru di Mesir. Beliau ini ngajar dan beribadah secara konsisten setiap subuh sampai umur 64 tahun. Nggak peduli muridnya lagi sedikit, atau bahkan pas lagi mati lampu dan cuma ngandelin cahaya dari layar HP, beliau tetap ngajar. Nah, ketekunan kayak gini nih yang disebut sebagai karawah atau keajaiban yang sebenarnya. Dan ini ditegaskan lewat satu pepatah Arab yang powerful banget yang disampaikan oleh pembicara. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Artinya, konsistensi itu jauh lebih baik daripada 1000 keajaiban. Intinya, kemuliaan sejati itu bukan ada pada tontonan yang supranatural, tapi pada keteguhan hati kita yang konsisten. Secara praktisnya, begini, ambil langkah-langkah kecil yang bisa kita kelola. Misalnya nih, kalian rutin sedekah Rp50.000 tiap hari. Itu jauh lebih bernilai ketimbang tiba-tiba ngasih 1 juta, tapi habis itu udah, berhenti nggak pernah lagi. Amal yang paling dicintai itu ya amal yang berkelanjutan, sekecil apapun itu. Lanjut ke bagian kedua, bahaya beribadah tanpa ilmu. Ini ngebahas soal burnout spiritual yang bisa kejadian kalau ritual kita kehilangan maknanya. Jadi, poin krusialnya di sini adalah pembicara melihat fenomena orang beragama yang cuma sekedar copy-paste atau ikut-ikutan doang. Mereka rajin banget ibadah fisik, tapi menghindari belajar teologi dasar. Nah, bahayanya apa? Waktu hidup lagi berantakan, penghasilan macet, atau ada masalah keluarga yang berat, orang-orang ini gampang banget ngerasa ibadahnya sia-sia. Ujung-ujungnya, mereka rentan banget kehilangan iman mereka. Untuk ngegambarin ini, pembicara ngasih analogi yang relatable banget. Coba deh bayangin, tiba-tiba ada orang ngasih kalian parfum mewah yang harganya Rp6,5 juta. Sebagai manusia normal, insting pertama kita pasti ngerasa girang banget dong. Terus mikir, wah gila nih, gimana ya cara gue bales kebaikan orang ini? Nah, hubungannya sama parfum tadi tuh gini, nikmat Tuhan buat kita itu kan nggak ada batasnya ya, dari sejak kita napas pertama kali sampai sekarang. Kalau dikasih parfum aja kita pengen banget bilang makasih, masa sama sang pencipta kita nggak? Dan menurut sumber ini, cara paling dasar buat nunjukin rasa syukur alias bilang terima kasih itu adalah dengan meluangkan waktu buat belajar ilmu dasar keyakinan kita. Kalau kita nggak mau belajar, ya ibaratnya kita dikasih kado mahal banget tapi kita malah buang muka dan pergi gitu aja. Nggak pantas banget kan? Kita move on, dan mari kita lihat gimana ini nyambung ke bagian ketiga, kewajiban pertama seorang manusia. Ini bakal ngejawab pertanyaan awal kita tadi. Jadi, ini dia jawaban sebenarnya dari pertanyaan di awal tadi. Ma'rifatullah, atau mengenal Tuhan. Sebelum kita ngomongin wajibnya sholat atau berbakti ke orang tua, kewajiban intelektual absolut yang pertama itu adalah mengenal siapa Tuhan itu. Dan harus dengan keyakinan yang mantap, 0% keraguan. Di ceramah ini ditegaskan secara netral bahwa agama itu nggak kenal sistem persentase. Nggak bisa tuh kita bilang, ya gue 70% yakin Tuhan ada, tapi 30%-nya lagi masih agak ragu sih. Nggak bisa gitu. Iman itu menuntut komitmen intelektual 100%. Nah, tuntutan 100% ini ngebawa kita ke bagian keempat, peran akal dalam beragama. Gimana teks agama benar-benar menyuruh kita buat mikir? Teks agama itu punya sebutan untuk seburuk-buruknya makhluk atau syara dawab. Dan uniknya, ini bukan tentang bentuk fisik yang menyeramkan.
Melainkan, ini adalah rentetan kegagalan orang yang telinganya tuli dari kebenaran, mulutnya bisu, dan puncaknya mereka menolak pakai akal sehat mereka buat belajar. Jadi, kemalasan berpikir itu dianggap kejatuhan yang paling fatal. Sebaliknya, materi ini ngejelasin tentang sosok ideal yang brilian banget yang disebut ulul albab. Mereka ini kebalikan total dari makhluk terburuk tadi. Ulul albab adalah orang-orang yang bisa ngegabungin ibadah fisik atau zikirnya dengan analisis rasional yang mendalam soal alam semesta. Jadi, ritual dan logika itu berjalan seirama, nggak dipisah. Logika yang ditawarkan pembicara tuh sederhana tapi tajam banget. Gini, kalau kita lihat buku, akal kita otomatis tahu pasti ada penulisnya kan? Kita lihat smartphone kita, pasti ada pabrik yang bikin. Nah, logika yang sama persis harusnya berlaku buat alam semesta kita yang super kompleks ini. Akal sehat kita secara alamiah pasti menuntut pengakuan bahwa ada sang pencipta di baliknya. Beragama itu ya harus masuk akal. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, mengapa kita membutuhkan ulama. Ini tentang aplikasi praktis dari semua nalar tadi saat berhadapan dengan teks kuno. Nah, yang bikin slide ini sangat menarik adalah ngebahas betapa bahayanya kalau kita cuma baca teks agama pakai terjemahan literal aja. Contohnya nih, ada hadis yang secara harfiah bilang pemutus silaturahmi gak akan masuk surga. Kalau dibaca mentah-mentah, wah, berarti orang itu kafir dan abadi di neraka dong. Tapi, dengan keilmuan bahasa dan sejarah dari para cendekiawan, maksud aslinya adalah imannya nggak sempurna, atau nggak masuk surga dengan kemenangan sejati. Bukan berarti auto murtad masuk neraka selamanya. Bahaya banget kan kalau disalahpahami? Saya pribadi suka banget sama analogi membumi yang dipakai sumber ini. Analogi pempek. Bayangin, bahan baku pempek itu sama kan? Ikan dan tepung. Tapi kalau yang bikin itu kita yang awam, dibandingin sama koki asli Palembang, rasanya pasti beda jauh. Nah, agama juga gitu. Bahannya sama, Al-Quran dan hadis. Tapi kalau diproses sama orang awam, dibandingin pakar sekelas Imam Syafi'i, hasil pemahamannya pasti beda. Ahli agama bisa ngeekstrak aturan yang jauh lebih aman buat kita jalanin. Makanya materi ini ngingetin kita bahwa ikut madhab itu bukan berarti kita ninggalin sumber aslinya. Justru sebaliknya, madhab itu kayak jaring pengaman intelektual kita. Kayak kita percaya resep racikan chef profesional deh. Kita ngandelin metodologi ulama ahli biar nggak kesasar waktu memahami agama. Nah, sebagai penutup bedah materi yang luar biasa ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat dipikirin. Dari semua argumen yang udah kita bongkar, kita sama-sama lihat kalau semangat ritual fisik aja tanpa pondasi intelektual itu rapuh banget. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri, apakah ibadah harian yang kita lakuin sekarang udah seimbang sama rasa ingin tahu dan nalar untuk terus belajar? Pastikan ritual dan logika berjalan seimbang ya. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di analisis materi kita berikutnya.